Oke, jumpa lagi dengan saya di Ali Bagus Channel. Yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu. Oke, akhir-akhir ini saya sering dapat pertanyaan, Mas, di jarak berapa sih sebaiknya kita zero? Ada yang, Mas, unit saya ini bagusnya zero di berapa meter? Ada yang sampai lengkap, Mas, laras saya ini panjang segini, terus segini, pakai ini, FPS gini, zeronya kira-kira berapa meter yang bagus. Tuh. Oke, untuk itu langsung saja kita bahas untuk masalah zeroing ini. Sebenarnya nggak ada patokan pasti ya, nggak ada patokan pasti untuk kita itu zeroing. Cuma ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi doang. Paling enak itu ya, paling enak nih adalah menyesuaikan jarak rata-rata buruan teman-teman. Misalnya buruannya tupai itu enaknya kita bidik di 20 meter. Ya sudah, kita zero di 20 meter. Atau mungkin tupainya masih jinak-jinak, kita bidik rata-rata itu cuma 15 meter atau 10 meter. Yaudah, kita zero di 15 meter ya, dengan keadaan kalau tupai kan di atas tuh, kecuali mau burunya tupai tanah ya. Tapi kan nggak enak ya tupai tanah ya. Ya kan tupai di atas nih, kita ambil contoh tupai yang di atas nih, kan ada sudut tertentu tuh ya, ada sudut tertentu yang kita ambil, entah kita itu jongkok ataupun berdiri ya. Nah, biasakan juga kalau teman-teman zeroingnya jongkok atau duduk, yang bidiknya jongkok atau duduk, nanti ketika teman-teman itu berdiri itu beda lagi teman-teman, beda lagi perkenaannya. Percaya apa enggak, silahkan dibuktikan. Teman-teman zeroing jongkok ya, terus berdiri, pasti beda. Apalagi zeroingnya ke atas jongkok, teman-teman bidiknya ke bawah sambil berdiri, pasti beda perkenaannya. Pasti beda teman-teman ya. Jarang banget ada mungkin yang bisa sama itu, tapi jarang banget. Dan itu di jarak-jarak tertentu saja, nggak bisa semua jarak sama. Oke, itu ya. Jadi poinnya di jarak rata-rata buruan. Gimana kalau rata-rata buruannya 100 meter? Nah, ini yang mumet ya. Kalau saya sih tetap zeroing itu di 20 meter teman-teman. 20 meter atau 22 meter lah kalau kita mau main long range. Kalau kita nggak main turret ya, nggak main turret. Dan ini target atas teman-teman. Target atas yang estimasi jaraknya itu bisa kita ketahui dengan lebih akurat tanpa rangefinder. Saya jujur saja nggak punya rangefinder. Ini saya cuma mengandalkan set fokus ya. Set fokus ini sudah bisa untuk acuan kita. Jadi di beningnya di berapa, fokusnya di berapa, itu sudah mendekati benar untuk estimasi jaraknya ya. Tuh. Jadi kalau di atas, umpamanya kita main 100 meter, ya kita zeronya di kira-kira di 20 meter atau 25 meter ya. Nah, ini khusus untuk teleskop yang punya dot, atau half mil dot atau sejenisnya. Kalau duplex ya mumet teman-teman. mumet di 0 di 100 pun
mungkin udah nggak kelihatan ya, kecuali zeronya di tembok ya, yang penting waton kena gitu bisa. Ini ngomongin pakai mil dot aja lah, minimal mil dot atau half mil dot. Kita zero umpamanya di 25 meter. Tapi kalau saya ya taruh di dot atas, di dot atasnya cross ya. Cross ya. Itu kan ada dot di atasnya, umpamanya di 2 dot di atasnya. Nanti ketika di jarak umpamanya 50 atau 70 itu dia sudah turun ya, sudah turun. Mungkin di 50 cross, mungkin ya beda-beda, setiap unit beda. Nanti 50 cross ya, 60 atau 70 di dot ke 1, 80 sampai 90 di dot ke 3, kedua dulu ya, kedua. Nah, 90 sampai 100 di dot ketiga. Jadi nggak banyak-banyak, teman-teman. Turunnya nggak banyak-banyak. Jadi masih enak kita. Nah, kalau teleskopnya dotnya sampai 22 ya enak lagi ya. Kita zero di 20 meter, 100 meter masih ada dotnya tuh. Walaupun udah hampir mentok bawah ya. Itu enaknya kalau kita punya teleskop yang ada dotnya banyak, nggak cuma 4 gitu ya. Tuh itu ya teman-teman ya, kalau cuma 4 ya susah juga ya, apalagi dotnya renggang-renggang banget tuh, jadi ya susah lah. Makanya teleskop zaman sekarang kan dia rata-rata setiap satu dot itu minimal ada garis atau ada titik sebelum dot. Nah, setiap pindah dot itu ada angkanya, teman-teman. Jadi umpamanya setengah dot ya, setengah dot itu ada garis atau titik ya. Nanti dot pertama itu ada angka 1, terus ada garis lagi atau titik, terus baru angka 2 kayak gitu ya. Itu. Nah, yang dihitung dot itu angkanya itu, teman-teman. Angkanya itu kalau garis atau titik sebelum dot itu setengah atau mungkin seperempat, beda-beda setiap teleskop ya, beda-beda. Jadi perhatikan teleskop masing-masing. Semakin mahal ya semakin bagus, semakin akurat untuk kliknya, untuk jarak antar dotnya itu lebih presisi gitu ya, lebih bagus, lebih akurat. Jadi untuk main long range juga lebih enak kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya udah banyak yang kita bahas, teman-teman. Jadi umpamanya teman-teman itu zero di 20 meter ya, ini ending aja lah, 20 meter di atas dot 2. Nanti di 15 meter kita cek perkenaan ya, di 30 meter kita cek perkenaan, 40 meter, 50 meter, 60 meter, paling buang berapa mimis sih ya, kayak gitu. Yang penting ada acuan pasti ya, seperti itu. Jadi tanpa rangefinder, tanpa aplikasi Starlog atau balastik, kalkulator balastik, kita bisa main feeling, guys. Feeling semuanya bisa, teman-teman ya. Sniper zaman perang dunia 2 nggak ada yang pakai aplikasi ya, gas kena duluan, modar. Kelamaan ya, cukup feeling, estimasi jarak ya, tes gitu ya. Gitu ya. Kalau teman-teman nontonnya yang film-film sekarang udah ada rangefinder
Kalau dulu belum ada, guys, belum. Oke, bye-bye.